Halo guys, selamat datang di Ngopi di Kino bersama gue Abdul Covid Teori dan di sini ada Andi Bakhtiar Yusuf atau panggilannya Bro Ucup. Iya. Tadi manggilnya Mas, sekarang manggilnya Pak Ucup aja nih. Iya, kayaknya itu lebih oke ya. Lebih deket lah ya. Dan gue juga nggak tahu kenapa jadi gue yang jadi ngelit di sini. Kan harusnya lu nih. Nah, ini kan kita mesti nyoba, kita belum tahu nih ada di episode berapa kan. Oke. Masih di proses seleksi episode-nya lah kira-kira. Iya gitu. Ini sebenarnya mastermind-nya ada di Bapak Bro Ucup ini yang salah satu sutradara yang sangat dikenal karena selalu dipanggil sutradara paling ganteng. Ternyata nggak hanya ganteng tapi dia bikin film yang keren-keren ya. Soalnya gini, sutradara lain maunya terbaik, terkeren, ganteng nggak ada. Oke. Jadi boleh ambil salah. Jadi terbesar boleh terbesar. Jadi khusus ganteng harus lu ya. Iya, nggak ada lawan dah. Oke, teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu nih, yaitu Mas Ari Susanto. Ini dia. Apa kabar Mas Ari? Baik. Jadi teman-teman, Mas Ari ini adalah salah satu line producer yang sudah mengerjakan film yang sangat banyak, terutama di industri film Indonesia. Atau di Hollywood juga udah ada ya kayaknya ya? Netflix Kerja sama asing udah pernah. Ya. udah pernah ya berarti ya. Oke. Mas Ari, ini kan saya mungkin banyak juga teman-teman di sini yang nggak tahu Mas Ari kan di sini jadi line producer ya. Nah, aku mau nanya, line producer tuh ngerjain apa aja ya Mas ya? Kira-kira ya Mas? Ya, secara dari katanya aja kan line producer, berarti produser lini, di mana dia harus menjaga lini dari produksi itu. Oke. Jadi mesti menjaga atau menjembatani kebutuhan dari produksi, baik itu dari kru atau dari produser atau dari keseluruhan produksi. Keseluruhan produksi. Ya. Berarti kalau misalnya Mas Ari kerjasama sama Bro Ucup, berarti berdua nih harus saling connect ya? Atau Iya dong. Karena produksi film itu semacam universe tersendiri gitu ya. Jadi kita mesti tahu gitu. Jadi ibaratin sebuah tubuh itu jantung dan seluruh pembuluh darahnya itu mesti lancar. Kalau enggak stroke dong. Iya benar. Jadi, Produksi itu kan susah tuh ngomongin itu. Produksi kayak apa sih yang ideal? Iya, betul. Nah, produksi apa tuh yang kayak ideal menurut lo? Produksi yang ideal ya udah pasti buat kita ya sebagai pekerja, produksi yang mensejahterakan kru atau keseluruhan produksi yang terlibat dan adil. Itu saja sebenarnya produksi yang ideal. Lu pernah produksi di Indonesia nih? Orang selalu ngomongin budget. Ada sutradara yang bilang, nggak perlu sebut nama sih, dia bilang kalau gimana mau bisa bikin film bagus kalau sehari diminta 15 scene. Selesai jam 3 pagi soalnya kan. Nah, lu sesering apa dapat produksi yang ideal? Atau gini deh, banyakan mana dapat produksi yang ideal dan tidak ideal di negara ini? Ya, untungnya saya selalu menghindar terlibat produksi yang seperti itu gitu. Jadi kan pada saat kita sebelum memulai produksi kan ada kontrak. Dan pada saat kontrak itu pasti kita ada penjelasan bagaimana produksi ini akan dibuat. Atau minimal kita juga baca skrip gitu. Terus dan kita juga tahu kan target dari studio untuk melakukan produksi ini misalnya berapa hari gitu. Kalau misalnya kita punya target misalnya 150 scene. Yang mana kita cuma punya hari 15 hari. Kalau saya langsung mundur. Jadi udah langsung di-cut gitu ya? Iya, ini karena nggak mungkin gitu ya? Karena menurut saya, Satu hari berapa? 10 setengah scene? satu hari itu sebenarnya 5 scene pun sudah melelahkan. Dengan artian kalau kita breakdown gitu, kita kerja untuk misalnya yang rata-rata yang untuk kondisi kerja yang sehat ya 12 jam atau 14 jam lah ya maksimal. Dengan satu hari itu kita cuma bisa mengerjakan 5 scene itu artinya kita breakdown aja. Satu scene itu mulai persiapan dan take itu bisa menghabiskan 2 jam. Jadi dalam satu hari ya udah optimal gitu 5 scene. Lu berapa jam syuting? Berapa scene?
kayaknya waktu terakhir gue bikin Zombieforia itu berapa ya? Kayaknya 7 scene kayaknya. Oh, 7 scene per hari mungkin ya, kalau nggak salah. Ya. Mendekati. Ya, mendekati. Mungkin masih bisa dengan beberapa toleransi ya. Cuman kan kadang kita suka memaksakan jam kerja kita ya. Kalau untungnya saya sekarang ini udah mulai menghindari jam kerja yang tidak sehat gitu. Oke. Jadi lebih baik saya cari kerja yang sehat gitu. Karena saya juga mesti memaintain hidup saya kan. Iya benar. Karena kan kasus istilahnya pekerja film yang sakit atau kecelakaan itu kan banyak gitu. Itu sebenarnya ada asuransi nggak sih kalau kita ngerjain film? Ya itu? sebenarnya sih dengan kondisi negara kita yang sudah ada BPJS Ketenagakerjaan harusnya itu sudah bagian dari asuransi yang mengcover pekerjaan kita. Gitu. Oke. Sebenarnya itu udah cukup sih. Tapi kalau memang ada lagi ketentuan gitu atau enggak pada saat kontrak kan kita biasanya suka ada penawaran apakah ini sudah termasuk asuransi atau tidak. Oke. Seperti itu. Atau misalnya kita syutingnya masuk hutan terus dengan resiko tinggi ada additional insurance atau misalnya kita syuting dengan helikopter apakah itu juga ada tambahan lagi. Karena kan banyak hal gitu. Makanya saya bilang produksi film itu sebuah universe yang kompleks gitu. Kompleks ya. Jadi emang harus dikerjakan dengan orang yang kompeten. Dengan perencanaan, dengan orang-orang yang mengerti untuk bekerja tersebut. Oke, sip. Oke. Nah, sekarang gue mau nanya nih. Dari semua produksi yang Mas Ari pernah kerjakan, ada nggak salah satu yang menurut Mas Ari ini paling bener nih, gue disejahterain dan time-nya juga bener, terus krunya bener, ada nggak Mas kira-kira? Oh ada, banyak beberapa kali sih saya mengalami. Apa ada bisa sebut nama salah satu Project. projectnya dokumenter atau film? Ya, yang jelas project dengan produksi dari luar ya, karena saya belum pernah mengalami, hampir jarang lah ya produksi dalam negeri yang bisa sesuai seperti standar yang pernah ditawarkan atau dikerjakan bersama produksi dari luar gitu. Seperti waktu saya mengerjakan production untuk Netflix atau enggak Amazon Prime gitu ya. Atau ada lagi dengan CBS atau dengan beberapa TV asing gitu. Nah, kalau yang Netflix tadi ada kira-kira ada yang kita tahu nggak kira-kira maksudnya produksi yang benar-benar Mas bilang sejahtera? Ya, pengertian sejahtera di sini ya sejahtera kan levelnya jangan samain sama sejahtera anggota dewan ya. Jadi dalam artian kita bekerja dengan jam yang sudah kita sepakati dan menurut saya 12 jam kerja per hari itu udah cukup cukup sehat lah ya. Kemudian dengan dengan sistem daily report yang detail gitu. Jadi kalau kita bekerja untuk studio besar ya, katakan Netflix atau Amazon Prime atau HBO gitu, kita sebagai tim produksi punya daily report yang mana isinya ada daily report jam kerja. Jadi apabila terjadi sesuatu di kedepannya itu semua bisa dilacak, bisa ditrace. Jadi misalnya kenapa misalnya pada saat ini misalnya ada satu kru menghilang gitu, kemana gitu, apakah dia sakit atau apa? Itu kelacak semua tuh. Kelacak semua. Terus kenapa hari ini kita selesai lebih dari 10 jam atau 12 jam? Apa masalahnya? Itu kan kita mesti report. Di trace juga ya. Itu terjadi kok di produksi kita lokal. Kok jadi sedih? Sejauh ini sih saya jarang menemukan ya. Mungkin untuk beberapa produksi-produksi yang anak-anak muda yang sudah lebih baik daripada angkatan kita, itu ya jarang banget gitu. Oke guys, ini sekarang gue mau nanya nih, sebelum gue tanya pertanyaan yang sangat penting nih. Jadi gue kan nonton film Hollywood lumayan banyak dan Ucup sering banget nih nyela-nyela gue, wah Abdul tuh Hollywood banget.
Abdul tuh Hollywood banget nih. Iya, Begitu dikasih tahu film Iran, Iran tuh di mana? Gitu. Ya. Jadi karena penyakit gue yang Hollywood banget, kadang-kadang gue ngelihat set yang keren yang dibikin oleh film-film Hollywood. Contoh kayak Tom Cruise di Vanilla Sky, di mana dia tutup Times Square begitu megah dan hasilnya menurut gue keren banget. Itu juga pasti dari line producer yang benar dong untuk membuat set sebagus itu dan akhirnya semua lancar dan bisa menutup berapa jam kota New York di hari Minggu pagi. Itu menurut Mas gimana tuh kalau kayak gitu? Ya sebenarnya sih kalau menurut ya salah satu guru gua bilang pekerja film tuh sebenarnya kurang lebih ya semacam tukang sihir. Kalau kata Bang Tino Sarunggalo. Jadi apapun bisa dikerjain. Semua bisa ya? Asal ada waktunya. Oh, waktu atau apa ini? Waktu dan duitnya. Oke, berarti Kalau nggak ada waktunya susah berarti. Iya, betul. Jadi bisa nggak? Jadi gini nih, ada banyak orang bilang, bukan banyak orang bilang, jadi pernah ada suatu hari sebuah film dibilang, anjing filmnya jelek, bilang gitu sama orang. Terus gue bilang, ya lu perhitungkan elemen budgetnya lah. Ya. Jangan dibandingin sama filmnya Marvel. Ya. Kita bandingin Surga sama Neraka itu. Waktu itu gue contohin, Dark Knight itu 200 juta US ya. 180. Ya. 180 itu kan hampir berapa tuh? Hampir 3 triliun ya. Iya. Hampir 3 triliun lebih. Itu kalau di sini kan cuma dapat flyover Antasari sama underpass di Grogol kalau di sini. Iya. Ya kan. Nah, betul bilang begitu. Responnya ya kan budget bukan segalanya. Betul. Ide yang paling penting gitu kan tidak. Nah, lu ngeliatnya gimana? Sebagai ini nih, sebagai orang yang money spender kalau diproduksi. Ya, pokoknya apapun itu idenya, ya selama memang bisa direalisasikan dengan kekuatan yang memang dipunya gitu ya, ya itu nggak ada masalah gitu. Cuman kan apakah semua film itu mesti budgetnya besar atau mungkin kita terlalu banyak ngelihat Hollywood lah ya. Padahal kekuatan film kita tuh sebenarnya bukan secara teknis apa. Kalau kita kembali gitu ya kayak ke tahun 70 80 gitu. Kita banyak disajikan dengan film-film Indonesia yang dalam bentuk drama dan kita menikmatinya gitu. Sebenarnya Indonesia tuh punya kekuatan tersendiri atau tadi Ucup bilang Iran. Iya, film Iran. Film Iran tuh kadang gue tuh nonton film Iran juga apa ya kayak wah ini kayak dunia lain gitu yang gue lihat gitu dan gue bisa menikmatinya bukan kayak Hollywood yang begitu bombastis gitu. Tapi ya itu bisa sebenarnya nggak perlu semuanya memang berpatokan pada uang atau mungkin contoh sederhana gitu ya mengenai budget produksi atau sebuah produksi dijalankan. Gua ngelihat dia kayak film ini nih, Love for Sale, karyanya Ucup ya. Gua mendengar gitu ya secara ya kita orang-orang produksi selalu berbagi informasi gitu gimana. Maksudnya gosip. Ya kurang lebih begitu. Kurang lebih begitu. Tapi Masalahnya gitu, satu katanya. Tapi kita berbagi informasi dalam artian ini kan kita suka penasaran ini gimana sih produksi ini dibuat gitu karena saya tahu gitu pada saat itu produksinya film ini tuh ya bukan sebuah produksi yang mewah bukan produksi yang istilahnya bombastis gitu Syutingnya 10 hari 11 hari 10 plus 1 10 hari yang semua itu satu yang Richardnya ke mana yang di pinggir pantai itu lah itu pun 1 hari untuk keluar kota itu udah contingency itu nah itu seperti gitu kan artinya dalam 10 plus 1 hari itu gimana tim produksi memanfaatkan seoptimal mungkin apakah itu dari budget dan kondisi set yang ada memang kalau kita lihat setnya nggak banyak gitu cuma di situ tapi penonton udah nggak merhatikan itu tapi kan penonton pengen tahu ceritanya gitu Iya sih benar. nah jadi gitu kekuatan ya kayak film Iran gitu sebenarnya kan kalau dibanding dengan film Hollywood ya itu bagai bumi dan langit itu budgetnya tapi karena ceritanya menarik gitu kita bisa terbawa gitu Iya benar-benar. Kemarin gue sempat nonton diajak lu juga tuh film apa ya? ini Azre. Arze itu film Lebanon ya. Lebaran ke Jordan ya nah Iya pokoknya Lebanon. itulah pokoknya Arab itu, boleh itu benar-benar itu guys. Benar-benar menurut gue sangat apa ya? Simple banget tapi entah kenapa ceritanya cuma motor baru masih dicicil hilang gitu motornya ibunya hilang. nyari keliling kota Ibunya nyari keliling kota dan harus menyamar jadi orang-orang gitu supaya bisa masuk
Iya, dan dia bisa nyeritain kota itu diisi Lebanon. Diisi oleh banyak kepercayaan. Ibunya datang ke sini pakai salib. Ibu datang ke sini jadi Syiah. Ibu ke sini jadi datang ke sini lagi jadi Druze gitu. Itu keren banget, gue suka banget sih itu. Tapi kan memang idenya yang penting jadinya. Idenya menarik gitu. Tapi itu kayak agak sulit di 62 ya. Nggak bisa. Susah. Itu udah mengotak-kotakan manusia, dia bilang gitu. Artinya kan kita sama aja bilang bahwa ide itu penting. Tapi bagaimana caranya supaya ide itu bisa diakomodir oleh budget. Maksudnya kalau Hollywood kan batasannya ide. Kalau kita batasannya budget. Harusnya kesadarannya udah ada dari awal. Iya, benar. Jadi ya memang gua rasa ya hampir semua produksi di kita udah sadar budget sih. Gue pernah kok diginin, dia bercerita tentang sebuah ide yang keren emang. Pokoknya nanti senjatanya gini-gini. Pokoknya begitu dia bercerita begini. Nanti jagoannya akan muncul dengan kalau dia masuk ini tangannya datang cet. Masuk ini cet. Kebayangan lo apaan? Iron Man kan? Iron Man gitu. Iron Man nih. Terbang naik ke atas gitu. Waktu itu agak antusias karena dia bilang ini belakang kuat nih, kuat. Budgetnya berapa? Berapa coba? Berapa? Lebih dari 20. Oh iya. 500 juta. emang mintanya pendek 10 menit, 500 juta. Mas, ini bisa jek itu aja udah 480 kali. Gua aja nggak kan gampang yang main ini. Ya kalau gampang masa kerjain sendiri, abis bilang gitu. Gua aja lebih dari 15 tahun yang lalu hanya untuk membuat environment dari sebuah komersial mobil ya. Mobil produk yang beredar di Indonesia. Iya. Itu kita menghabiskan udah lebih dari 1 M untuk animasi environment dari si CGI si kendaraan tersebut. Gitu. Ya kan sering ini nih, pernah tuh mau bikin ada sebuah film balik ke masa lalu. Lalu produsernya ngasih tahu, gue gak keberatan diajarin sih, intinya dia nunjukin bagaimana caranya bikin film balik tahun 30-an gitu. Yaitu pakai green screen, lalu kita naruh aset gitu. Kan waktu nonton kan gampang nih ini. Karena tidak diperhitungkan adalah asetnya harus bikin kan? Iya. Kayak misalnya apa loh? Upi pakai Unreal Engine, pakai HR itu, pakai HR itu kan ada taruh di belakang kan di background. Iya. Kan dia nggak mungkin ke planet Mars beneran lah. Iya, betul. Itu kan pakai duit juga kan. Tapi kalau Nolan kan harus real beneran, bro. Berarti kalau Nolan bikin film setting Mars harus di Mars. Makanya gue kecewa sebetulnya sama film Interstellar. Ternyata syutingnya di bumi. Iya, syutingnya di bumi. Kesel banget. Gue kira di syutingnya di planet itu. Itu doang tuh dia hoax sendiri karena dia bilang, oh sorry, gue nggak harus praktikal kan dia. Ya kan? Iya. Ternyata dia syutingnya di bumi, gimana nih bro Nolan kita nih. Tapi kita ngomongin set nih ya, set ini penting banget karena ngomongin lagi beberapa film misalnya Hollywood besar gitu, berapa kali ingin banget bikin shoot di negara kita Di Indonesia. Dan, Tomorrow Never Dies misalnya. Nah, itu kan dulu Tomorrow Never Dies juga Never Dies kayaknya. paling terkenal ceritanya tuh. Itu. Ya kalau gua dengar ya pada saat itu Tomorrow Never Dies itu para produsernya melakukan location scout di Jakarta. Oke. Karena dianggapnya Jakarta tuh kan kota di Asia Tenggara yang sedang tumbuh dengan gedung pencakar langit yang lumayan banyak ya. Dan kalau ada adegan kejar-kejaran, chaosnya gimana gitu. Akan seru ya. Akan seru karena Indonesia tuh selalu seksi buat orang-orang di Barat. Tapi ya balik lagi karena perizinan dan kalau nggak salah ya, gue dengar gosipnya adalah di Bapak Dirjen Pariwisata yang saat itu menyatakan keberatan untuk Jakarta dijadikan atau Indonesia dijadikan lokasi syuting mereka karena dia tidak suka dengan James Bond. Pasti cuma gara-gara alasannya nggak suka sama James Bond doang. Tapi ada juga versi yang katanya setelah 5-6 bulan izinnya nggak keluar-keluar lama banget. Iya. Di follow up kesana kesini gitu. Nah, itu juga. Ya. Akhirnya mereka nyari tempat lain. Ya, akhirnya jadinya Kuala Lumpur. Dan kenapa lokasi itu penting ya? Jadi kita tahu kan, kalau malam-malam sebenarnya ya, tengah malam di Bangkok dan di Jakarta itu aman mana? Misalnya cewek jalan di Sudirman jam 10 sampai jam 12 malam di Sudirman sama di Bangkok, aman mana?
sebenarnya masih aman Jakarta. Iya betul. Cuman karena image yang udah terbentuk bahwa Jakarta keras, Jakarta begini, jadi kesannya kita nggak aman. Ya apalagi kita nggak tahu juga kan syuting di Bangkok itu film-film itu. Iya. Apa tadi terakhir Born Supremacy. Born Supremacy Harusnya yang kan di sini. harusnya di Jakarta. Manila. Tapi malah syuting di Manila karena Kapolda Kapolda Jakarta pada saat itu tidak berani menjamin untuk Keamanan. bukan keamanan, untuk blokade lalu lintas. Bagaimana artinya mereka kalau nggak salah gue dengar dari kepolisian mereka tidak sanggup untuk memblokade jalan. Padahal dananya harusnya ada dong. Ada. Kan kalau tahu Eat Pray Love itu mereka bikin kan keren. Kameranya bergerak. Itu shot yang dimauin sutradara itu kan akan nabrak rumah. Rumahnya dihancurin, alias dibeli gitu maksudnya. Berarti duitnya kan ada. Ada, selalu ada. Berarti duitnya ada. Cuman tapi itu tadi tuh mungkin kalau di Bangkok kan kita nggak tahu di sana ada nggak yang bang ini anak-anak nih pada datang nih. Nah, ngomong itu ya. Ada cepat cacalat, capacat yang terjemahannya kurang lebih. Bang, atau ibarat kata gitu ya. Anak-anak nih udah pada nanya nih. Ya istilah kata ya. Anak belum dikasih nih, udah lapor belum? Ya, itu kan mungkin gitu. Ya mungkin kita sebagai orang produksi senang pada saat masanya Ahok sebagai gubernur. Karena hampir semua fasilitas Pemkot itu disupport dan angkanya Ahok sendiri dari Pemkot mengeluarkan angka untuk sewa fasilitas kota Jakarta yang akan dijadikan lokasi film itu angkanya udah jelas. Udah jelas ya? Dan itu semua masuk ke kas kota. Berarti film Berarti itu ini udah ada dong apa namanya? Harusnya. Daftar harganya udah ada. Daftar harganya. Kan secara umum daftar harganya nggak ada. film Chris Hemsworth tuh di eranya dia? Bukan. Enggak. Sebelumnya. Ya Chris Hemsworth itu yang Black Hat itu masih zamannya SBY ya. Foke. Foke, iya. Foke. Oh, zamannya Foke ya? Itu memblok seluruh lapangan banteng dengan ribuan talent dan ada ogoh-ogoh besar segala rupa gitu. Jadi tim produksi itu benar-benar menyiapkan mungkin lebih dari 100 toilet dan water station semuanya karena seharian para talent tuh nggak boleh gerak dari titiknya. Padahal take-nya mungkin sebenarnya yang dipakai cuma berapa menit Doang ya? Iya. Tapi kan preparationnya dari pagi sampai Ya tapi kan cara berpikir mereka kan yang agak beda. Lu Iya. pernah cerita ini syuting sama produsernya, produsernya bule gitu lah. Produsernya bule gitu. Lalu di pinggir laut, dia minta minta septic tank sama dia. Tokainya dibuang laut langsung ke laut. Oh ya itu Langsung ke laut, ini nggak mau, harus nggak bisa dong. Ntar pada masa makan tai ikan di situ. Ya Gitu. itu pernah kejadian benar. Jadi ya kalau kita kan berpikir praktis ya, karena kita istilahnya orang masyarakat agraris dan maritim gitu ya. Ya kalau kita boker ya udah tinggal ke laut aja biar akan terurai oleh alam sendiri. Tapi si produser dari Belanda ini dia berpikir wah jangan nanti kita malah mencemari laut, ikan-ikan yang ada di bawah nanti malah makan tokai kita. Tapi kan ya itu mindset lah. Akhirnya ya mau nggak mau kita siapin toilet portable yang mana setiap kita balik ke darat kita bawa tuh tai-tai dari para kru untuk dibuang ke Dan tai-tainya lo taruh di dekat kapalnya siapa? ya si produser. Makanya kemarin waktu gue bikin dokumenter di tengah laut. Itu boker kencing itu cuma pegangan ini di laut kan. Boker langsung bawahnya ke laut. Dia begini gini. Bisa pingsan nih bule-bule di sini. Udah HP mati. Dekat gunung yang lagi berasap. Kok kita nggak tahu kapan pulang, terbang terus, tidur nggak jelas. Tapi kan filmmaker ini emang walaupun melewati begitu banyak tantangan dan hasilnya pun bagus, kita juga happy ya ngeliat hasil bagus. Makanya itu tadi kita di sini mau ngasih tahu kalau kesejahteraan kru itu sangat penting banget, ya nggak sih? Betul. Walaupun mungkin itu bertabrakan dengan budget dan di sini juga tadi kita ngomongin set juga yang sangat susah kadang-kadang ya.
mungkin itu ya, kita butuh apa tadi? Butuh apa namanya? Film komisi daerah. Iya, Ya. mungkin dengan adanya itu bisa mempermudah Ya. film-film luar ataupun film di dalam negeri ini untuk mendapatkan satu apa ya, keluasan ya, maksudnya Ya. apa? Maksudnya Ya. untuk Mungkin bisa sederhananya gini, ini kan kita udah hidup di abad 21 ya, di mana informasi, konektivitas itu udah mudah gitu. Jadi untuk perizinan kayak produksi film atau lokasi kayak gitu, kalau di daerah atau di kota itu sebaiknya satu pintu aja. Jadi nggak usah kita mesti izin ke kota. Habis itu dari kota kita mesti ada izin polisi atau apalagi. Habis itu ada istilah kata. Itu juga ada istilah kata lah apa. Terus kemudian datang dari kami dari pemuda ini, pemuda itu. Kamu harus pemuda nggak ada yang memudi ya? Iya. Itulah kayaknya. Nih terakhir kali ini udah di ini Oh, iya, udah di iya. kode terus ya. Kode terus ya tadi ya. Nih lu kan sebagai pekerja film, pekerja film posisinya bukan produser, bukan sutradara. Intinya di industri itu kalau di apa ya? Ya, middle sorry class. kata bukan aktor juga, bukan Ya. seleb. Artinya di rantai makanan nggak di atas gitu. Ya. Di tengah pun nggak. Mediocre lah. Mediocre lah. Lu melihat industri ini menghidupi orang nggak sih? Soalnya kan gue sendiri kan suka ngelihat orang yang dulu tuh gue pertama kali bikin film ya dia jadi apa wardrobe misalnya. Tapi evolusi lanjutnya jadi makeup masih deket, jadi PU. Akhirnya terus tiba-tiba udah nggak syuting lagi saya bang. Sekarang ini nih lagi jagain Anu gitu misalnya. Lu ngeliatnya gimana? Ya memang ada perubahan, tapi seharusnya industri ini menghidupi banyak banget orang. Banyak sekali manusia yang bisa bekerja di industri ini. Dan seharusnya bisa menghidupi keluarganya. Karena harusnya kita optimis dong. Kita dengan potensi penonton yang cukup besar, ya market besar, harusnya kita bisa menjadi sebuah pekerjaan atau industri yang lebih sehat dan lebih sejahtera. Oke. Mantep. Udah ditegurin. Jadi siapa yang nutup lu apa gua? Oke. Oke. Teman-teman, tadi kita udah ngobrol nih dan intinya adalah tetap cuan. Ya. Cuan itu menghidupi banyak orang, ya nggak sih? Nah, money is not everything. Nah. But without money we are nothing. Dan satu lagi, tadi yang gua tangkep adalah di saat kita mengerjakan karya ini kan kita butuh support dari semua ya. Jadi butuh support dari semua dan line produser itu penting banget, set segala macam dan yang pasti nih di saat box office lagi berpihak kepada film lokal, udah saatnya investor-investor mungkin apa ya? Ya mengasih budget yang cukup buat para kru sih kalau menurut gue ya. Jadi di sini juga tidak bikin sutradaranya pusing atau line produsernya pusing, terus orang make upnya pusing. Lah, gua budgetnya segini, gimana gua mau bikin zombie ini? Gua Kalau cuma gua bisa pernah bikin. ngalamin gini tiba-tiba, si Anu mana kok nggak kelihatan? Belum dibayar pak. Kabur orang. Pulang dia, karena nggak dibayar pulang. Oke sih. Ya seharusnya sih apa masalah pembiayaan produksi film tuh ya kalau kita boleh nyontoh beberapa negara tetangga sih ya. Jadi negara misalnya membuka lotre gitu kan dengan pengumpulan dana dari lotre sebagian untuk dana-dana untuk pengembangan kebudayaan gitu. Cuman kan negara kita nggak boleh ada judi kan. Itu bahaya. Ya, itu susah. Nggak bahaya sebenarnya. Tapi kan untuk pengembangan gitu boleh. Malaysia aja ada kok lotre, kenapa kita nggak boleh? Ya itu dia. Itu termasuk dari pesan dari Mas Ari ya. Oke, sekali lagi thank you banget buat teman-teman yang udah ngikutin kita di Ngopi di Kino. Tapi nanti kalau misalnya suka sama acara kita, jangan lupa di like dan subscribe. Like, subscribe. Kalau misalnya ada usulan tema juga boleh. Iya benar banget. Karena Iya. ini boleh tanya-tanya lah apa, kita bisa jelasin. Kita bisa datengin siapapun. Ini di belakang kamera ini, wah, orang film semua nih. ini kerja di Netflix semua ini, belakang-belakang ini. Ini mah langganan. Investor Netflix. Wih, Tanpa amin. mereka Netflix berhenti produksi. Nah, itu dia. Makanya guys, pokoknya jangan lupa like dan subscribe dan sampai ketemu di episode berikutnya. Iya. Ngopi dulu kita, ngopi dulu. Ngopi Ngopi dulu. dulu, ngopi Di Kino. dulu. Iya, ngopi di Kino. Tos dulu. Iya.